Halo teman-teman, kembali lagi ke channel kesayangan teman-teman, yaitu bersama Hanif Saifullah ya. Teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai benar gak sih pendapat orang di luaran sana kalau ikut asuransi itu buang-buang uang. Ya, maka lewat hal ini, yuk kita bahas bersama-sama sebenarnya benar gak sih buang-buang uang? Check it out, jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Di luaran sana teman-teman, banyak sekali orang bilang atau mungkin teman-teman sendiri punya pendapat secara pribadi, ngapain sih yang namanya ikut asuransi? Karena ikut asuransi itu sepertinya buang-buang uang. Kenapa buang-buang uang? Karena pendapat di sana menjelaskan bahwa kalau misalkan bayar asuransi sudah pasti bayar premi. Dan yang namanya asuransi kan pasti ada klaim ya. Kita berharap kalau terjadi hal yang tidak diinginkan itu dibantu oleh pihak asuransi. Tapi ada yang tahu nggak klaim itu datangnya kapan? Nggak ada yang tahu. Nah, dengan ketidakpastian ini, kita pasti berpikir, ngapain bayar-bayar premi bertahun-tahun, keluarin uang, buang-buang uang, dan kita bisa juga nggak klaim. Bisa juga klaim. Tapi banyak sekali orang berpikir, kalau misalkan sehat, ngapain saya bayar asuransi, rugi dan buang-buang uang. Menurut saya pribadi itu tidak ada salahnya ya, karena setiap orang punya pendapat dan punya pemikiran masing-masing. Jadi bebas aja orang mau berpendapat apapun itu. Nah, cuman kalau misalkan kita tinjau dan kita bisa berdiri di kaki mereka, yuk kita bilang, kita kadang-kadang berpikir secara pribadi, termasuk saya pribadi, kita berpikir bahwa kalau misalkan saya ikut asuransi nih, 1 bulan 1 juta, selama 1 tahun berarti saya store sebanyak 12 juta. Dan kalau 10 tahun kita jumlahin uangnya, itu adalah 120 juta. Nah, kita bayangkan nih, kalau kita punya uang 120 juta yang kita simpan selama 10 tahun, kira-kira bisa buat apa? Mungkin salah satunya teman-teman bisa membeli apa yang teman-teman impikan. Contoh misalkan teman-teman mengimpikan hobi sesuatu nih, barangkali mau beli yang namanya kamera yang bagus, mau bikin studio yang bagus ya. Terus atau mungkin teman-teman punya ekspektasi mimpi pengen punya kendaraan, pengen punya motor yang memang diidam-idamkan selama ini, atau pengen punya kendaraan mobil yang diidam-idamkan. Bahkan mungkin di beberapa daerah kita bisa punya 120 juta untuk beli sebuah aset rumah ya. Memang rumahnya nggak seperti yang kita bayangkan mewah, bagus dan segala macamnya. Tapi di beberapa daerah tertentu bahkan di pinggirannya itu 120 juta itu beli rumah. Nah, di sini letak pemikiran mungkin ngapain juga ikut asuransi. Kalau sudah bayar premi, uang yang kita setorkan selama 10 tahun sebesar 120 juta, itu nilainya nggak seperti itu. Banyak sekali biaya-biaya, bahkan nilainya jauh di angka 120 juta. Bisa jadi setengahnya, bisa jadi seperempatnya. Nah, mungkin itu yang menggambarkan persepsi di otak manusia yang di luaran sana bilang ikut asuransi itu buang-buang uang. Resiko belum tentu ada. Selama ini saya sehat-sehat aja. Setuju? Setuju menurut saya. Tapi yuk kita lihat atau kita berdiri di sepatunya orang yang mohon maaf terkena resiko. Ya, karena kita tahu resiko hidup itu secara garis besar itu ada 5 teman-teman. Yaitu SK Camat, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, ataupun tua. Dan ini dipastikan setiap orang punya kemungkinan yang sama bisa terjadi. Pertanyaan berikutnya, ada yang tahu nggak resiko hidup itu yang SK Camat ini kapan datangnya? Saya yakin setiap orang tidak ada yang tahu, karena itu adalah misteri kapan terjadinya resiko dari sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, ataupun tua. Kalau tua sudah pasti ya, umurnya kita berjalan. Tapi dari yang 4 ini, sakit, kecelakaan, cacat, dan meninggal, kita tidak ada yang tahu. Boleh nggak nih saya simpennya di dalam yang namanya investasi aja tadi? Saya simpan uang sendiri aja, boleh. Tapi kita balik lagi, yang namanya resiko tidak ada yang tahu, bisa terjadi mungkin 1 tahun lagi, bisa terjadi mungkin 5 tahun lagi, bisa terjadi mungkin 10 tahun lagi, bahkan mungkin bisa terjadi 20 tahun lagi. Kalau memang kita beruntung, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau memang itu terjadi dalam waktu dekat, yang kita kumpulkan baru sebagian saja, katakanlah 1 juta kali 12 juta, dan resiko hidup itu datang, membutuhkan biaya besar. Pertanyaannya, apa yang bisa diperbuat dengan uang 12 juta ini yang kita kumpulkan selama 1 tahun? Itu yang perlu difikirkan. Kenapa? Karena resiko nggak ada yang tahu teman-teman datangnya kapan. Jadi resiko nggak ada yang tahu, bisa kapanpun terjadi.
Dan mohon maaf, pada saat risiko itu terjadi, tidak hanya uang 12 juta ini yang tidak ada fungsinya, keluarga kita juga di sekitar mungkin akan terimbas dampaknya. Pertanyaan berikutnya, seperti video saya yang sebelumnya, seberapa sayang teman-teman terhadap keluarga tercinta? Akankah mempermudah kalau terjadi risiko tersebut? Dan kalau memang terjadi risiko, kita punya yang namanya asuransi. Walau terkesan buang-buang uang, tapi kalau terjadi risiko, itu yang mungkin akan membantu dan mempermudah keluarga kita. Jadi teman-teman, intinya apalagi kita punya aset ya. Setelah kita punya aset, kita kumpulkan, apa yang bisa diperbuat oleh aset tersebut? Bisa nggak nih saya jual? Bisa aja teman-teman. Jadi tinggal jual aja, cuman dalam memproses untuk menjual aset itu nggak semudah seperti kita mencairkan tabungan. Dan kalau misalkan terjadi seperti itu, biayanya panjang. Apalagi kalau terjadi resiko tutup usia. Jadi teman-teman, konsep buang-buang uang untuk yang namanya ikut asuransi itu nggak semuanya benar. Bahkan saya bisa bilang secara saya pribadi adalah konsep buang-buang itu adalah kurang tepat. Lebih tepatnya adalah kita membayar sejumlah dana untuk mengalihkan resiko. Pada saat terjadi hal yang tidak diinginkan, kita bisa dibantu oleh perusahaan asuransi. Jadi, resiko itu tidak ada yang tahu. Atau mungkin kalau terjadi resiko, pilihannya adalah aset yang kita kumpulkan juga akan sia-sia, bahkan terbuang untuk mengobati kita atau terbuang untuk membiayai hasil dari resiko tersebut. Saya kembalikan kepada teman-teman semua, ikut asuransi itu buang-buang atau enggak? Karena lebih baik yang pertama, kita buang uang premi yang jumlahnya mungkin jauh lebih kecil dibanding nilai pertanggungan yang kita dapat, atau saat terjadi resiko, aset yang kita sudah kumpulkan semaksimal mungkin juga akan terbuang untuk mengantisipasi resiko tersebut. Saya kembalikan kepada teman-teman, pilihannya yang mana? Semoga teman-teman menjadi bijak akan hal ini. Selamat pagi.